Jadi selamat datang teman-teman. Sekali lagi, hari ini kita akan melihat penggunaan AI, tentu saja kecerdasan buatan seperti yang Anda tahu. Specific Foundry, Melting dan Area Spectrum. Mengapa dalam Melting dan Spectrometer? Karena ada masalah dari banyak pengguna yang mengatakan baiklah, di mana kita bisa menggunakan. Anda tahu spektrometer. Beberapa dari mereka adalah spektrometer lama. Jadi mereka ingin mengadaptasi teknologi baru. Mereka ingin menggunakan teknologi baru, tetapi mereka tidak dapat mengganti spektrometer hanya untuk itu. Maksud saya bukanlah sebuah, Anda tahu, biaya kecil. Jadi pertanyaannya adalah saya tidak ingin mengubah spektrometer. Saya tidak ingin internet karena banyak penyedia spektrometer tidak mengizinkan internet terhubung dengan mesin spektrometer atau komputer di mana sebagian besar basis data atau data disimpan. Oke, kedua, ketiga, saya tidak ingin ada koneksi berbasis kabel dengan mereka lagi karena beberapa mereka tidak memperbolehkan untuk keamanan atau antivirus atau alasan lainnya, dan kemudian melakukan semua ini. Pertanyaan selanjutnya adalah pengguna saya harus melt. Saya harus menghitung secara manual dengan kalkulator berapa campuran biaya saat ini, berapa banyak perbedaan persentase karbon setelah spektro atau silikon atau elemen eksis, dan berdasarkan mereka harus memutuskan berapa gram atau kilogram bahan karbon silikon delel. Mereka perlu menambahkan lebih lanjut ke dalam melting untuk lebih sedikit. Jadi semua hal ini sangat membosankan untuk dilakukan 1 detik, tidak adanya pelatihan ahli juga. Meningkat, semua orang mengeluh bahwa kita tidak mendapatkan. Anda tahu pengalaman smelter. Jadi bagaimana kita bisa membantu mereka menggunakan teknologi dan mengatasi semua hambatan ini. Jadi kita akan melihat hari ini secara khusus dalam kasus ini penggunaan AI sebagai kecerdasan buatan dengan teknologi yang disebut OCR, pembacaan karakter optik, dan itu adalah membantu menganalisis data dari sebuah dokumen. Itu bisa berupa foto, itu bisa berupa PDF, dan kemudian dapat mengekstrak data dari sana. Itu dapat membandingkannya dengan master Anda dan kemudian dapat memberi Anda perbedaan. Jadi kita memiliki PDF spektrometer atau foto dari hasil cetakan adalah hasil spektrum. Kami memiliki data master di mana kita dapat membandingkan master, maksud saya mendefinisikan rentang dan kemudian sistem secara otomatis memberi Anda perbedaan persentase elemen dalam hal gram dan berat atau kilogram. Apa yang perlu ditambahkan lagi tentu saja berdasarkan termasuk campuran muatan dan pemulihan. Jadi kita akan melihat ini secara praktis bagaimana ia bekerja. Kami akan melihat kedua cara jika Anda ingin menggunakan laptop atau komputer bagaimana, lihat seperti apa dan bagaimana cara kerjanya, dan kasus kedua. Jika Anda tidak ingin menggunakan komputer, hanya menggunakan telepon seluler, kami bisa hanya mengambil foto dan tetap berfungsi. Jadi kami akan menggunakan kedua cara dan Anda akan dapat memahami bagaimana ini bisa bermanfaat bagi Anda. Atau di pengecoran Anda memiliki kasus atau pernyataan masalah yang serupa di mana Anda dapat mengadopsi teknologi. Jadi saya berharap Anda akan menikmati ini dan Anda akan dapat belajar sesuatu darinya. Saya tidak memiliki antarmuka langsung dengan spektrometer. Saya tidak memiliki kabel. Tidak ada. Yang saya miliki hanyalah format cetak PDF. Saya bisa langsung mengambil cetakan atau menyimpan sebagai PDF. Jadi saya hanya akan menyimpan PDF yang saya miliki. Ini adalah file PDF saya. Saya hanya membukanya di sini. Ini adalah file PDF sederhana dengan hasil spektrometer dan saya akan mengekstrak data dari file PDF ini. Jadi jika saya hanya mengklik AI ini sekarang menggunakan OCR, teknologi mengambil data dari PDF yang telah saya tulis sebuah permintaan seperti apa yang kita tulis dalam setiap AI dan sekarang Anda melihatnya telah mengambil bacaan spektrometer 297501775. Semua data ini adalah datanya berasal dari spektrometer. Jadi jika saya hanya membuka file ini, Anda akan dapat melihat ini adalah apa yang kami miliki. Hasil 297511775DLL. Jadi ini adalah data yang datang dari. Saya tidak memiliki antarmuka langsung dengan spektrometer. Saya tidak memiliki kabel. Tidak ada, ini adalah file PDF. Sekarang jika saya juga ingin mengambil secara spesifik kelas. Alasannya adalah bahwa ini adalah grid. Saya ambil dari file PDF dan sekarang saya memiliki di bagian pencampuran muatan saya di mana saya telah mendefinisikan apa spesifikasi saya, batas dan sebagainya. Jadi data ini berasal dari master FG300 yang sudah hanya membawa satu. Jika saya hanya membatalkan ini, saya mungkin melihat lebih banyak kelas tetapi hanya membawa satu kelas. Kenapa? Karena FG300 ditemukan dari spektrometer dan inilah mengapa nomor leleh. Sekarang di sini kita akan melihat bahkan dari melt secara otomatis 532 melt. Berat bahan pengisi yang dibawa dari Furnace yang menjadi milik spektrometer.
Jadi untuk ini MAL FG300 grade 532 adalah campuran biaya dan ini mungkin membaca spektrometer sekarang. Secara otomatis menghitung perbedaan. Persentase dan berdasarkan pemulihan serta bahan campuran muatan yang kami miliki. Itu menyarankan berapa banyak karbon atau mangan atau silikon yang perlu kita tambahkan selanjutnya. Sekarang katakanlah ini adalah 88 adalah pemulihan. Jika saya mengubah pemulihan ini dari pemulihan karbon dari 88 ke 92, sekarang Anda melihat ini berubah menjadi 92. Ini akan berubah. Sekarang jika saya menjadikannya 76 atau 75, ini akan berubah lagi, kan? Jadi inilah caranya jika Anda memiliki persentase pemulihan yang berbeda. Anda dapat mengubah ini dan sesuai perhitungan. Jadi dalam metode tradisional pengguna harus pertama-tama menyalakan spektrometer lalu pada kalkulator. Mereka harus menghitung berdasarkan lagi campuran muatan dan pemulihan. Dan kemudian mereka akan mendapatkan angka ini sementara di sini dengan hanya mengunggah PDF dengan memilih grid dan kemudian pekerjaan selesai hanya dengan mengklik apa ini semuanya jelas. Jadi Anda lihat dan sekarang secara otomatis kami juga akan menerima notifikasi di ponsel jika Anda ingin mengirim ini. Perbandingan atau penambahan ini ke peleburan Anda. Saya tidak tahu departemen tanggal atau XYZ maka bahkan itu juga mungkin dan Anda akan dapat melihat data di sini ke dalam aplikasi ini. Jadi notifikasi seluler ini juga akan datang langsung secara waktu nyata begitu Anda klik di aplikasi. Jadi begitulah keseluruhan entry waktu nyata dapat dilakukan dari aplikasi ke seluler. Notifikasi akan terjadi secara real time. Jadi sekarang mari kita lihat betapa mudahnya hal ini bisa dilakukan dengan seluler. Hanya ambil ponsel Anda, mengambil foto, cetak sederhana tidak ada yang lain. Mengambil cetakan, cukup klik foto dan cukup unggah. Sekarang di sini apa yang Anda lihat? Ais sedang mengekstrak data dari gambar pencetakan sederhana yang telah Anda ambil. Sekarang kami memiliki data yang sudah diekstrak. Kami juga mengekstrak data dari grid dari yang sama. Jadi kita bisa membandingkan master seperti yang Anda tahu dan sekarang hanya dengan beberapa klik. Anda dapat melihat bahwa itu sudah memberikan semua data. Mudah untuk dilihat, cukup gulir ke bawah. Hanya jika Anda ingin mengubah pemulihan. Ubah itu dan dalam format tabel Anda dapat melihat apakah Anda ingin menambah atau oke atau tidak oke. Hasilnya ada di depan Anda. Sangat mudah. Benar? Jadi saya harap Anda belajar hari ini bagaimana teknologi AI dapat bermanfaat di pabrik peleburan. Secara khusus ke dalam melting dan spektrometri tanpa ketergantungan pada mesin spektrometer Anda membuat. Versi. Tanpa mempedulikan sistem ERP atau perangkat lunak apa yang Anda gunakan, tanpa mempedulikan apakah Anda dapat terhubung ke laptop Anda atau mesin tempat data spektrum disimpan. Tanpa perlu tampilan LED atau layar juga. Dan di atas itu, seseorang dari orang yang berpengalaman. Apakah Anda sedang melelehkan kepala atau kepala departemen atau sesuatu juga bisa mendapatkan notifikasi dan ikut campur. Jadi Anda bisa melakukan tindakan pencegahan daripada tindakan korektif karena seperti yang Anda tahu. Setelah peleburan dilakukan dan dituangkan, bisa dilakukan lebih dengan yang Anda tahu, spektrometer atau komposisi kimia lainnya saya akan katakan. Jadi di sini ada kesempatan di mana Anda bisa memastikan bahwa dengan batasan yang Anda miliki apakah terkait dengan infrastruktur yang ada atau batasan tenaga kerja yang ingin Anda berdayakan dengan teknologi. Itu tersedia. Jadi AI sekarang ada di tangan Anda. Anda bisa menggunakannya. Anda dapat menyesuaikannya. Dan tentu saja, itu memberi Anda di luar batasan. Jadi tidak perlu memiliki batasan pada perangkat keras atau set mana saja. Jadi pikirkan tentang ini jika Anda ingin mengadaptasi teknologi apapun dan jika Anda ingin mengadaptasi ini bahkan untuk Foundry Anda, silakan hubungi kami. Dan sementara itu, saya akan melihat Anda di video berikutnya dengan lebih banyak penggunaan ini. Terima kasih. Selamat tinggal.